قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau itu bersyukur, maka aku akan terus nambahkan nikmat kepada kalian. Juga Nabi SAW bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas solawatnya sebanyak 10 kali. Mugi-mugi dengan didahului dengan memuji Allah dan berselawat pada Nabi, majelis ini bertambah berkah dengan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik juga untuk beramal soleh, dan mugi-mugi dengan ilmu yang ada terus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Allahumma amin. Baik, terlebih dahulu sebelum kita mulai, satu doa yang ingin kami ajarkan pada para jamaah sekalian, agar Allah berikan iman, dan iman itu tidak lepas, dan dapat nikmat yang ada terus terjaga, dan kita juga dekat dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Pun hafal? Sepertinya di Karang Recek sampun sih. Dan hafal gitu. Kebanyakan sibuk dunia, mikir dunia terus, mikir pakan, mikir sapine, apa meneh, ungkrong. Jadinya apa-apa yo lali. Mungkin ono sik lali lah ngaji malam Kamis ya. Mikir bojo. Assalamualaikum, Pak. Pripun kabare, Pak? Sae. Alhamdulillah. Kok baru umroh nih kok botak? Hah? Malas nyisir rambut paling ya. Orang duwe bojo ya ora nyisir kepiye, Pak. Agak stres. Bikin nambah meneh kuwi lho. Mbok dihibur kancane kuwi lho, Pak. Udah saya hibur enggak mau kok. Coba tak tonton ini tak tes loh jenengan sendiri nanti itu. Coba diikuti doanya ya. Minta iman, nikmat yang terjaga, terus dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la
fi a'la jannatil khuld jannatil khuld jannatil khuld murafaqata wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld jannatil khuld Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ayo sesarengan, ayo. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Pisan malih. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Artinya ikuti nggih. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak lepas dan nikmat yang tidak terputus serta dekat dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tinggi dan kekal. Nah, 3 diminta, jadi lihat. Yang pertama, minta iman yang tidak lepas. Iman yang tidak lepas tadi layar tad. Bahasanya itu bebasnya iman yang tidak sampai murtad. Iya toh? Karena murtad secara bahasa itu melepas. Jadi dia melepaskan agama, itu namanya murtad. Imannya lepas, ya, berarti nggak punya iman. Alias apa? Kafir apa muslim? Kafir. Iman lepas. Ya. Berarti kita minta pada Allah iman yang tidak lepas. Jadi imannya terjaga terus, jangan sampai lepas. Terus yang kedua, nikmat yang terus ada, tidak terputus. Nikmat berupa apa aja berarti? Sehat, panjang umur, nikmat makan, minum, tidur. Tidur nikmat apa mboten? Nikmat. Wadah nggak bisa tidur kok. Iya toh? Wadah yang pikirannya terus mikir utang terus, nggak bisa tidur, nggak tenang. Diuyak utang, seseorang ditagih debit kolektor, nggak coba gimana? Iya toh? Iya. Jadi dapat nikmat kayak tadi, kita minta pada Allah biar terjaga terus. Terutama nikmat yang paling besar itu nikmat dapat ilmu ngaji. Betul nggak? Betulnya 10% apa 100%? Nikmat ilmu itu lebih berharga daripada nikmat dunia, daripada nikmat sapi, daripada nikmat
ungkrong. Ora ono tandingane kuwi lho. Nggak ada tandingannya. Walaupun jenengan bilang ungkrong itu lebih enak Ustaz daripada daging sapi, tetap nuntut ilmu itu lebih nikmat. Karena ungkrong cuma terbatas waktunya, iya toh? Besar antek toh? Masanya toh? Iya, sudah habis malahan. Oh, ngerti kok. Harganya sudah mau turun lagi itu nanti. Wis turun toh? Iya. Sudah nikmatnya cuma sementara. Kita pingin nikmat yang terjaga terus. Ilmu itu nikmat yang terjaga. Terus minta pada Allah supaya dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat di surga. Walaupun tidak sederajat dengan kanjeng Nabi, yang penting sama-sama di surga. Imannya tidak lepas, nggak murtad. Ada nggak orang KTP Islam murtad? Ada nggak? Wadah. Yang nggak sholat murtad? Ya terserah jenengan mau bilang apa. Banyak yang nggak sholat? Banyak. Oh berarti banyak yang murtad. Betul. Ya us. Kancana tuh Pak. Pak kenal tuh Pak? Oh enggak. Contoh apa coba sekarang zaman ini orang yang KTP ini Islam namun murtad tuh gimana coba? Ada yang lain dari itu. Apa? Waduh, itu masalahnya nyinggung macam-macam orang ya gitu. Iya tuh kan Kiai Yono kok. Iya tuh Pak. Pernah dengar nggak itu ada orang yang wingi tak sebut wilo, yang nyanyi kidung apa malam kudus yang gereja wilo, bukan nyanyi, main biola. Wis tau ngerti apa orang? Itu di mana coba? Gereja mana? Nah, Gunung Kidul mana coba ya Allah. Itu akidahnya ki kaya apa kowe ngaji nang ngendi to kowe? Saya seumur-umur itu tinggal di lingkungan non-muslim. Ya, sa-RT itu, ya cuma saya keluarga saja yang muslim. Nggak pernah itu kayak gitu kerjaannya. Tahu itu nyanyinya kayak gitu, namun nggak pernah itu sambil ikut-ikut nyanyi, nggak mau. Kalau saya tinggal di bawah gereja itu, nggak pernah itu ikut-ikut kayak gitu. Ini bukan tinggal dekat juga. Sampingnya masjid malah ikut nyanyi di gereja. Rak ngapa kuwi? Boleh apa coba? Caper kan? Caper apa? Cari perhatian. Kita kayak gini aja ngaji aja kita nggak nimbulkan sara kok. Ada nyinggung-nyinggung sara di sini? Nggak ada. Kita nggak singgung agama lain, mau cuma pertahankan ini yang muslim-muslim saja toh, ya kan? Biar imannya terjaga, enggak singgung yang lain. Ya kan, kita kan jaga agama kita. Sebagaimana mereka juga jaga agama mereka. Nggak ada singgung-singgung sara kayak gini ngaji saja sudah nggak ganggu orang. Ngapain kita turut serta gabung ke mereka terus kita nganggap itu namanya toleransi? Itu toleransi kebablasan. Iya enggak? Kebablasan nggak itu? Nggak boleh. Luar biasa saya itu. Wah, aneh tenang kuwi. Seumur-umur baru saya lihat kayak begitu itu loh. Nganggo jilbab nih coba. Ada salah satu pengurus PDM di PP Muhammadiyah di Jogja. Terus sampaikan ke saya kayak gitu. Tahu ke ini enggak? Saya tahu nih, Pak. Saya bilang aja, mbok kalau murtad tuh murtad sekalian aja, orang rasa nanggung-nanggung nganggo jilbab. Islam kan nggak butuh dia. Iya toh? Emangnya Islam butuh kita apa? Kita mau lepas agama ya terserah kita. Ya sudah, kamu lepas agamamu sendiri. Kamu yang tanggung jawab di akhiratku, kamu yang rugi. Islam rugi nggak? Oh enggak.
Islam nggak pengaruh pengikutnya banyak atau pengikutnya sedikit, orang pengaruh. Andai seluruh Gunung Kidul kayak gitu semuanya juga, Islam nggak akan kalah itu gara-gara itu. Islam nggak akan hina itu gara-gara itu. Islam ya tetap tinggi. Nggak akan hina gara-gara kamu murtad pindah agama. Islam nggak butuh kita, kita yang butuh Islam. Jangan pede. Islam nggak ada sama sekali butuh kita, kita yang butuh pada Islam. Itu akidahnya kayak gitu. Jangan merasa kita punya peran serta dalam Islam ini. Kita nggak punya peran apa-apa. Agama ini Allah yang jaga. Kita ada ataukah tidak itu nggak ngaruh pada Islam. Iya kan? Coba sak Gunung Kidul nih kabeh murtad coba. Islam nggak pengaruh kok kayak gitu. Islam itu tetap ada. Tetap tinggi nggak? Tetap tinggi. Allah nggak butuh kita kok. Islam nggak butuh kita juga. Kita yang butuh Islam, kita yang butuh Allah. Enggak, jangan merasa pede buat Islam itu seperti itu, nggak ngaruh. Makanya kalau mau murtad orang nanggung-nanggung, murtad sisan gitu loh. Betul nggak? Saya jadi sebel banget dilihat kayak begitu tuh. Ini negara orang macam-macam, gado-gado itu dalamnya itu. Ada yang kayak gitu, nanti ada syariat ditentang lagi, bilang ini nggak ada dalam syariat, macam-macam itu di dalam. Ya karena banyak orang ngaji sih. Jadi kayak gitu. Ya orang kafir ya Pak. Terus iya. Tapi masalah. Negara ini kok beda sekali. Semuanya itu serba bebas gitu. Maka jaga Islam tadi kita minta pada Allah iman yang tidak lepas. Maka iman itu dijaga. Saking lahir kita dewasa sampai mati iman itu dijaga. Maka jadikan iman itu sampai ajaran Nabi kita SAW itu sampai nanti ke kita di dalam kubur nantinya itu. Karena ketika kita masuk dalam kubur kan dibacakan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, mati di atas Islam. Coba kalau nggak dengan itu, coba dia mau mati dikasih bacaan lain di situ, pakai lagu agama lain, gitu masukkan dalam kubur. Kenapa nggak sekalian kayak gitu? Kok nanggung-nanggung? Maka sudah masuk Islam yang secara total, orang nanggung-nanggung. Kita itu hormati yang lainnya, nggak mesti turut serta untuk dukung. Biarkan saja, kita nggak ganggu, mereka sudah aman loh. Aman. Kita nggak pernah ganggu orang kok. Wes ibadah sendiri nggak ganggu kita. Kita nggak buat kekacauan, ya, nggak buat pemboman, ya toh? Apa ada jamaah des yang bom bunuh diri pernah? Sing jenggotan-jenggotan ini loh. Ada? Ada? Atau mau bom bunuh diri? Tak biarin aja. Mau kayak gitu? Mati kualat nanti namanya. Ora bener. Ngebom sembarang nggak boleh. Mereka itu walaupun demikian itu masih terlindungi, kalau dalam hukum Islam masih terlindungi. Imma itu, entah itu kafir dhimmi namanya, atau kafir mu'ahad, atau kafir musta'man, semuanya masih dapat jaminan keamanan, gak boleh diganggu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dicium dari 40 tahun perjalanan. Bunuh orang kafir tadi. Kayak dulu itu di Surabaya itu toh. Ada yang mau masuk, terus dia sama satu keluarga toh, bom bunuh diri. Bom apa itu? Dia malah kena ancaman, kamu bunuh wong kafir, malah tidak akan mencium bau surga. Bukan kayak gitu jaga Islam. Jaga Islam itu jaga jamaah ini loh, supaya imannya itu kuat loh. Pertahankan yang ada. Wong jamaah kita ya sholat subuh yo masih berat. Iya tak?
Kalau sholat zuhur yo sepi nang masjid, ngasar yo ora ono azan, maghrib yo nanti kalau butuh, ngisa wis ngantuk. Woi mani wis masalah kok. Mikir di kita jamaah kita sendiri aja berat. Iya toh? Malah di bawah pohon jati banyak. Masa golek opo ke duit jatuh, masa duit jatuh di situ yo paling ngongkrong. Ngerti nih. Dari sini mau tekan Tepus Tanjung Sari, wah, PDWKB, wah, bapak-bapak ibu-ibu situ, wah, ngongkrong itu. Sampai Pantai Dri di sana. Ya Allah. Ini lagi musim. Ya wes iki wes rampung ini ngaji nih ya Allah. Ayo baca buletin. Ini buletin ini cuma sedikit aja. Hadis 1135, 136, 1136, 1137, 1138. Kita rampungkan bahasan sholat witir. Dibaca. Bab anjuran melakukan sholat witir, penjelasan bahwa hukumnya sunnah muakkadah dan penjelasan waktunya. Monggo dibaca. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, witirlah kalian sebelum kalian memasuki subuh. Hadis riwayat Muslim. Nah, faedah hadis. Disunahkan melaksanakan witir sebelum masuk subuh. Nah, sebelum masuk subuh sudah melaksanakan witir. Subuh itu datang, sholat witir tidak ada lagi, sholat malam tidak ada lagi, sholat tahajud tidak ada lagi. Ketika sudah masuk subuh, maka sholat malam itu jadi rampung, habis, waktunya sudah berakhir. Ya, itu hadisnya tadi. Terus hadis 1136. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت رواه مسلم وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan sholat malam dengan posisi Aisyah berbaring melintang di hadapan beliau. Maka ketika tersisa witir, beliau membangunkannya, lalu Aisyah melakukan witir. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, maka tersisa witir, beliau berkata, bangunlah lalu lakukanlah witir wahai Aisyah. Faedah hadis. Pertama, boleh mengerjakan sholat dalam keadaan ada istri berada di hadapan orang yang sedang sholat karena sempitnya tempat. Istrinya siapa? Ya bolehnya itu istrinya siapa di sini? Istri sendiri orang istri orang. Istri orang berarti selingkuh. Selingkuh dosa besar. Ya, lirik-lirik istri orang boleh nggak? Sakit tenang dulu, galau dulu, stres itu. Malu. Iya, jomblo tuh kayak gitu memang. Jomblo itu hidupnya berantakan, ya toh, galau, ya toh, stres gitu. Maka dijak ngopi. Ini loh istri di depan. Terus karena rumah sempit, dia sholat ngadap situ karena kiblatnya sana misalnya. Boleh. Sampai pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, istrinya itu pernah nyentuh, Aisyah itu pernah nyentuh kakinya Kanjeng Nabi, tumit belakang. Juga pernah Nabi SAW sholat malam nyentuh kaki Aisyah. Suruh Aisyah tadi kakinya selonjor, suruh ditarik biar Nabi SAW bisa sujud. Karena Aisyah pas lagi selonjor tidur di hadapan Nabi, pas di depannya. Berarti
Aisyah nyentuh kaki Nabi atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyentuh kaki Aisyah. Berarti kesimpulannya menyentuh istri membatalkan wudhu apa mboten? Menyentuh istri batal wudhu atau tidak? Tidak. Istrinya siapa? Istri sendiri halal. Disentuh mboten batal. Oh iki dalile iki. Nabi salat witir ya Nabi salat malam ya ta? Terus nyentuh kaki Aisyah atau Aisyah nyentuh kaki Nabi SAW, tetap lanjut sholat. Berarti kesimpulannya menyentuh istri tidak membatalkan wudhu. Alhamdulillah. Boten batal nggih, Bu? Paham? Iya. Bapak paham? Jadi nggak jadi masalah lagi di rumah. Nanti istrinya malah, wah, dua aku es wudhu, boten batal, langsung suaminya langsung, wah kayak gitu aja kamu takut. Gitu mau langsung. Kecuali istri orang. Nah, masalah. Istri orang kan nggak boleh laki-laki manapun nikahi yang masih jadi istri orang. Ini istri orang, ini masih jadi istri orang. Boleh nggak laki-laki lain masuk nikah ini nih? Nggak. Boleh nggak? Nggak boleh. Apa? Salaman saya nggak boleh. Salaman aja nggak boleh, apalagi dinikahi istri orang, nggak boleh. No, dengar Pak. Kecuali kalau sudah ronde, ya tahu urung nikah. Nah, kui nggak ganggu istri orang. Mungkin nambah meneh kuwi lho. Paham nggih kesimpulannya nggih? Kan lagi bersentuhan dengan istri, suami istri, batal wudhu apa mboten? Mboten batal. Paham Mas? Paham. Pengen nyentuh istri? Urung rapi kok. Oh iya betul juga. Tanya lagi coba. Bagus bagi pertanyaannya apa? Nyentuh dosa. Ngapain dibahas? Wudunya batal apa enggak? Wah kamu sudah dosa, ngapain saya jawab itu batal atau tidak? Dosa kok. Apa? Dosa. Berarti batal. Belum tentu. Namun dosa, gitu aja lah, dosa selesai. Daripada dia lanjut pacaran nanti. Ada nggak yang sudah nikah pacaran juga dengan perempuan lain? Waduh. Ada kok. Zaman saiki orang mikir kayak ngono, duwe bojo, duwe anak, duwe putu coba. Masih punya pacar lagi, gue 10 orang mikir umur. Ya Allah, gue hubungan gelap itu. Katanya Pak Parjo itu simpanan. Itu kata jenengan. Ora lempar-lempar toh. Terus nomor 2 lihat. Ada hadis yang menyatakan batalnya sholat ketika ada wanita, keledai dan anjing hitam lewat di hadapan orang yang sedang sholat tanpa menggunakan sutroh atau membatasi. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis adalah tidur melintang, bukan wanita yang lewat. Nah lihat, kalau hadis ini maksudnya Aisyah tidur melintang, bukan Aisyah lagi lewat di hadapan Kanjeng Nabi. Sedangkan ada hadis, nanti kita akan sebutkan hadisnya, sholat jadi terputus karena ada wanita yang lewat, ada keledai yang lewat, ada anjing yang lewat, sholatnya jadi terputus. Nanti kita lihat hadisnya. Terus nomor 3. Boleh menjadi orang yang duduk sebagai sutroh atau membatas saat sholat. Nah ini, bagi yang sholat misalnya nih nggih, nah ini sholat, maka dia jadikan sesuatu di depannya ini jadi pembatas. Jadi orang paham, oh ini berdirinya dia, ini tiang, ini berarti area dia sholat, nggak boleh dilewati.
Maka siapa yang sengaja lewat di hadapan orang yang sedang sholat, ini wilayahnya sholat. Ini wilayahnya sholat, sengaja lewat. Kata Nabi SAW, mending dia berhenti selama 40 tahun daripada lewati orang yang sedang sholat. Berhenti berapa lama tadi? 40 tahun coba ancamannya itu. Daripada dilewati orang yang sedang sholat, karena ini lagi konsen. Sehingga kalau ada yang sholat, dia bisa menghalangi yang lewat. Nah, tangannya sedekap, dia gini, halangi gini. Cegah. Tanda nggak boleh dilewati. Paham ini? Nggak boleh dilewati. Maka dicegah. Ada sutra di sini jadi dalil. Nah, kalau dia tidak pakai pembatas ini, berarti nggak ada pembatas. Terus perempuan lewat, berarti istrinya bisa jadi. Apa mana? Tadi apa? Keledai lewat. Apa lagi? Anjing lewat. Sholatnya terputus. Nanti kita lihat hadisnya. Terus nomor 4. Dianjurkan membangunkan keluarga untuk bangun salat malam. Dianjurkan membangunkan keluarga, istri, anak untuk sholat malam. Ya, keluarganya dibangunkan. Boleh. Ya toh? Istrinya dibangunkan. Bisa jadi anak bangunkan orang tua, bapak, ibunya. Bukan anak bangunkan anak tetangga, wedok, perempuan. Masalah. Soalim, Dek, wis tangi apa urung? Sahur. Itu pacaran Islami. Ya, sahur gitu. Dosa apa mboten? Dosa. Pacaran Islami ono apa pacaran Islami? Nanti lama-lama nanti ada khomer Islami, zina Islami. Nggak usah diubah sesuatu yang haram, nggak usah ditambah embel-embel Islam. Nggak akan ubah itu. Nanti ada riba Islami lagi, riba Islami kepiye coba? Nggak ada. Tambah itu nggak merubah hukum, hakikatnya yo haram, nggak merubah hukum. Tetap masalah. Terus baca hadisnya di bawah tentang yang batalnya sholat tadi karena dilewati perempuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqta'u salatal mar'atu wal himaru wal kalbu wa yaqi dzalika mithlu mu'khiratir rahli. Perempuan, keledai dan anjing hitam dapat memutuskan atau membatalkan salat seorang muslim jika di hadapannya tidak ada pembatas atau penghalang, seperti bagian belakang tempat duduk kendaraan. Nah, baiknya itu ada pembatas gini ha. Tingginya itu setinggi tempat sandaran ini. Ini sandaran nggih? Apa iki? Ini kursi. Ini tempat apa nih belakang ini loh? Nah, ini tingginya segini. Segini tempat sandaran ini. Kita taruh itu di hadapan kita sholat. Kalau di DS itu ada sutra itu yang kayu-kayu itu, papan-papan itu loh. Nah, itu bisa ditaruh. Nah, tingginya ini nggak diketahui berapa ukurannya. Pokoknya ada sesuatu jadi pembatas di situ. Sebagian ulama katakan boleh jadikan sutra itu sajadah sendiri. Namun kalau sajadah kadang belum nampak juga, maka kasih sesuatu yang lebih tinggi. Nah, ketika tidak pakai itu terus ini nggak ada pembatas. Nah, dilewati 3 tadi apa? Wanita. Wanitanya di sini yang sudah balik. Anak perempuan nggak masuk berarti. Wanita yang sudah balik. Kalau anak perempuan lewat nggak batal. Apa yang lewat tadi? Wanita sudah balik, berikan keterangan sudah balik. 2 keledai, 3 anjing. Kalau sini cuma anjing saja, riwayat lain katakan anjing hitam. Bisa jadi jenengan tinggal di daerah non muslim, mau sholat sulit gak dapat masjid, terus sholat di halaman tertentu, pas anjing lewat, maka sholatnya jadi batal. Kalau pas lewat di hadapan kita sholat. Nah, terus hadis 1137. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Badirus subha bil witri rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian memasuki subuh dengan witir. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata bahwasanya hadisnya hasan sahih. Baca faedah hadis. Hadis ini menunjukkan anjuran segera melaksanakan sholat witir sebelum masuk subuh. Nah, sama seperti hadis sebelumnya, sebelum masuk subuh sholat witir sudah mesti rampung. Terus hadis 1138. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdalu. Rawahu Muslimun. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, maka lakukanlah witir di awal malam. Dan siapa yang yakin dapat bangun di akhir malam, maka lakukanlah witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan itu lebih utama. Nah, baca faedah hadis. Pertama, boleh menjadikan sholat malam di awal atau akhir malam. Boleh menjadikan sholat malam di awal malam atau di akhir malam. Seperti kemarin yang kita bahas, boleh sholat witir dilakukan sebelum tidur. Bisa juga setelah bangun tidur sepertiga malam terakhir. Terus nomor 2. Siapa saja yang khawatir tidak bisa mengerjakan sholat witir pada akhir malam, dianjurkan mengerjakannya di awal malam sebelum tidur. Siapa saja yang khawatir tidak bisa mengerjakan sholat witir di akhir malam karena sudah mungkin kemalaman dia tidur, begadang karena mungkin keluarganya ada yang sakit, terus tidurnya jam 1 malam, dan mau kerjakan sholat witir sepertiga malam terakhir, misalnya mau jam 3 sulit bangun, maka dia jadikan sholat witirnya sebelum tidur. Namun kalau yakin bangun malam, berarti jadikan di akhir malam sesudah tidur, jam setengah 3 atau jam 3 atau setengah 4 masih bisa. Terus nomor 3. Keutamaan sholat malam adalah akan dihadiri oleh malaikat yang didekatkan. Nah, akan dihadiri oleh malaikat yang didekatkan. Ya, berarti sholat malam punya keutamaan luar biasa semacam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Malam Kamis pekan depan libur 1 kali. Ya, libur 1 kali nji. Saya nanti ada di Madinah. Acing tumut napa mboten? Iya, nanti tak kirim fotonya langsung. Ya, 1 kali saja dari tanggal 6 sampai 14 insya Allah. Jadi malam Kamisnya libur 1 kali. Besok malam Sabtu tetap ada di Karangreje. Terus Sabtu Kliwon. Ya, besok Sabtu Kliwon Ji. Ya, Sabtu Kliwon tetap ada pengawasan di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Walaupun kemarin baru tablik akbar di sana, namun kan jadwal ininya rutinnya Sabtu Kliwon, Sabtu Legi. Jadi besok tanggal 5 Sabtu Kliwon ada pengajian di Masjid Besar Al-Huda ba'da asar sampai jam 4:30 insya Allah. Minggu pagi libur. Saya sudah di Jogja, mboten wonten sarapan. Baik, pertanyaan. Wonten saking radio Pak Parsi? Ya. Dari radio ada 10 pertanyaan, Ustaz. Ya. Wes dibaca. Monggo, Pak. Iya. Sambil tunggu pertanyaan kertas masuk, monggo. Iya, selanjutnya sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini akan kami pertanyakan melalui SMS ataupun WhatsApp. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tata cara sholat witir 1 rakaat? Apakah baca ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu dianjurkan? Cukup baca surat terserah. Kalau yang dianjurkan itu nanti 3 rakaat.
Rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua surat Al-Kafirun, rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Kalau yang satu rakaat wallahu alam bebas berarti. Iya, selanjutnya pertanyaan kedua. Ustaz, saya mau tanya. Ini titipan pertanyaan dari teman saya. Teman saya sudah menikah dari tahun 2005, tapi sampai sekarang belum punya anak. Mohon jelaskan amalan dan doa seperti apa agar bisa segera punya anak, Ustaz. Yang pertama, coba cari sebab, konsultasi pada ahli medis. Jadi, jangan ke dukun, jangan ke paranormal, jangan ke orang pinter. Kenapa, Pak? Betul apa? Hati. Nah, tadi coba pertama konsultasikan dengan ahli medis, pakar kesehatan. Enggak datangi apa? Dukun, paranormal, orang pinter, malah jadi jatuhnya syirik nantinya. Jadi masalah nanti di situ, malah nggak selesai masalahnya. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dalam surat Nuh, dan ingat salah satu bacaan saat pelaksanaan sholat istisqa. Istisqa apa? Minta hujan. Baca surat Nuh. Karena isinya kayak gini. Katakanlah, beristighfarlah kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum idrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwal. Terus kalian akan dilimpahkan harta. Wa banin, diberi keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dianugerahkan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, diberikan sungai-sungai yang mengalir. Hujan turun, terus dilapangkan harta, diberikan keturunan, terus diberikan kebun yang subur, di bawahnya ngalir sungai-sungai. Berarti salah satu sebab untuk mendatangkan keturunan tadi perbanyak istighfar. Maka pernah ada yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri minta nasihat pada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri jawab, ketika ada yang belum punya keturunan, perbanyak istighfarlah kepada Allah. Disuruh perbanyak apa? Istighfar. Maka perbaiki istighfar terus. Tobat. Siapa tahu ada dosa yang dulu itu belum ditobati. Mungkin punya pekerjaan yang haram, mungkin pernah menzolimi orang. Itu dinasihati seperti itu. Terus yang ketiga, perkuat iman. Iman perkuat lagi, karena ini lagi masa pengujian. Ada yang sampai 8 tahun belum dikasih keturunan, namun setelah itu Allah beri keturunan. Ada yang saya kemarin hadiri nikahan itu, dia 8 tahun belum dikasih keturunan. Ternyata pas lanjut S3 di Amerika, baru istrinya diberi keturunan, lahir di Amerika anaknya, coba lihat. Jadi Allah tentukan lagi, iya kamu belum dapat, namun Allah kasih tadi, kamu lahir nanti anakmu lahir di luar negeri, lahir di Amerika coba. Gak ada tuh, lahir di mana Pak? Coba lihat di sana itu, Allah tentukan beda lagi, coba lihat takdirnya. Dia sabar nunggu terus, dan itu cuma dapat putri satu-satunya, ya. Dan kemudian dinikahkan kemarin, dan dia anggap itu nikahan satu-satunya, dan dia buat besar-besaran, super istimewa. Ini besar-besarannya bukan kayak ini, sederhana saja, padahal dokter itu, dosen. Cuma datang ada tausiah, suruh makan-makan, sudah pulang selesai. Enggak pakai campur sari, enggak pakai apa lagi? Jatilan coba. Sederhana. Kita itu kadang buat standar hidup kita itu enggak sesuai dengan kita.
Betul nggak? Kita hidupnya itu level bawah, namun standarnya itu pingin level atas. Jadi kelasnya motor sing biasa, motor apa ya? Hah? Motor pitung. Pitung berapa motor? Motor RC. Standar hidupnya itu motor RC, namun dia pingin tinggi. Jadi standarnya mobil Avanza. Oh Innova, wes tambah meneh, wes standarnya mobil Innova. Dia nggak mau level hidupnya biasa gini nih loh. Jadi ketika buat manten, ya wes ngerti hidupnya ki susah, pingin cuma apa istilah ya? Wah, jaga gengsi tadi kan? Gengsi, ya nak. Akhirnya buat wah, jadi levelnya seperti orang yang punya mobil Innova tadi. Akhirnya buat levelnya tinggi. Akhirnya resikonya apa? Nah, utang. Hidupnya akhirnya dikejar-kejar utang. Menghamba pada dunia. Iya toh? Jadi hidupnya mikir nih. Tadi kan standarnya sudah dia naikkan ya toh? Levelnya kan tadi di bawah. Standarnya dia naikkan tadi. Akhirnya dikejar-kejar ini tadi, mobil Innova. Dikejar-kejar. Jadi dia mikir gimana lunasi ini gitu. Standar hidupnya yang tinggi tadi. Padahal tadi cuma standar RC gitu. Maka jalankan hidup sesuai dengan level masing-masing. Kalau sudah sederhana, hidupnya itu biasa, berarti hajatan, ya toh? Anak sekolah, ya toh? Untuk kebutuhan-kebutuhan yo biasa. Wong kita saja sudah tahu sengsara hidupnya, susah hidupnya, dikasih sunatan masal gratis, ora gelem loh. Ya, karena gengsi pingin buat hajatan besar-besaran, betul nggak? Ini kok ora ono yo kayak tahun sebelumnya gitu loh. Ya toh? Gengsi dikasih gratis nggak mau. Akhirnya buat yang level tinggi tambah utang. Betul apa betul? Utangnya numpuk terus, stres. Karena dia incar level atas. Nanti level begini nanti naik. Iya, hidupnya jalan, bisnisnya lancar terus naik. Akhirnya levelnya naik, level Innova. Ya wes, memang levelnya sudah situ. Kalau sudah levelnya itu ya sudah, standar hidupnya beda lagi berarti. Jangan yang ini pengen lagi mobil di atasnya apa lagi? Land Cruiser, Alphard, tinggi lagi, Lamborghini. Itu mobilnya siapa itu yang mahal-mahal itu? Tinggi lagi. Ya sudah, kalau standar hidupnya ini nggak usah kejar itu. Kamu kejar itu malah nantinya nambah utang lagi, stres lagi. Bisa gantung nggak? Bisa. Jangan-jangan ini di bulan Januari ini banyak juga yang gantung juga. Bukan banyak gantung, di sini saja ada baru aja 1 Januari. Di sini loh, Giri Sekar. 1 kasus, baru awal tahun. Maka itu hidup berarti apa? Sesuaikan dengan level masing-masing. Paham nggih? Itulah maksudnya qanaah. Qanaah itu apa yang dipunyai, itulah yang nanti dijalankan hidupnya. Nggak usah mikir yang level atas. Nerimo pandup. Ento RC ya alhamdulillah, derajatnya naik. Ento Innova yo alhamdulillah, derajatnya naik lagi yo alhamdulillah. Kalau memang levelnya sudah di situ, gitu. Levelnya sudah pesawat, ya berarti itu memang sudah levelnya. Jangan yang bawa ini mau pingin punya pesawat itu, terbang sendiri gitu. Jadi pilot sendiri, apa iso nggak kui pesawat? Orang mendatang ngendi coba? Jangan terlalu paksakan hidup itu. Itulah sebabnya warga kita itu sengsara karena level hidupnya itu nggak pas.
Jalani hidup nggak sesuai dengan levelnya masing-masing. Namun bukan berarti orang kaya itu hidupnya itu sombong semuanya, enggak. Ada yang naik mobil Alphard, mobil bagus, namun rajin puasa sunnah. Ini naik mobil RC, puasa saja ora, sholat ora. Para sopa coba. Para RC, dia sudah pakai motor gitu, sholat ora, apalagi puasa. Ini mobilnya mewah, namun rajin puasa sunnah, sodakonya lancar, ya sholat jamaah rutin. Sing ini wis miskin, ora sholat. Jadi kita hidup bahagia, standarnya itu bukan harta, bapak ibu-ibu. Ada yang punya harta nggak bahagia, namun ada yang punya harta dia nganggap harta ini cuma jadi perantara saja. Maka standar dia hartanya sesuai kebutuhan. Oh, saya butuh apa ini? Mungkin dia nggak butuh motor, namun dia butuh mobil. Dia nggak punya motor, namun punya mobil. Standar hidupnya beda. Yang dia nggak perlu, ya sudah dia nggak perlu ambil itu. Sesuai dengan level masing-masing. Maka sadarlah diri kita di level mana. Nggak usah paksakan hidup. Siapa yang paksakan hidupnya bukan sesuai dengan levelnya akan jadi budak dunia. Budak dunia gimana? Kesehariannya mikir gimana untuk dapat Innova. Padahal kelasnya kelas RC. Paham Bapak? Main orang dua utang lagi kita ini ajarin itu. Kunci pun nggak punya utang ini dulu ini. Pelajari gaya hidup. Level hidup gimana? Ya, itu kuncinya itu. Sesuatu yang ini bukan level kita, jangan dikejar. Lihat yang di bawah lagi. Gitu, hidup tenang-tenang aja itu, hidupnya bahagia. Ya wes koyong ini loh motorku. Bisa ngaji nggak? Bisa. Wong ada yang punya kendaraan mewah, kendaraan bagus, orang tahu ngaji, orang tahu sholat, orang tahu masjid dan lain-lain. Ada nggak? Ada. Nggak bersyukur. Nah, bukan berarti jadi orang yang punya dia jadi orang yang sombong, belum tentu. Bisa jadi lebih zuhud daripada orang yang tadi punya motor RC itu. Dia mobil Alphard tadi kan, namun rajin puasa sunnah. Iki ora sholat. Lebih zuhud mana coba? Yang tadi, yang kaya tadi. Zuhud dia karena ibadahnya rajin. Zuhud itu artinya dia cuma mikir akhirat. Ibadahnya rajin. Gitu. Paham cara hidup bagaimana? Jadi kuncinya apa tadi? Ya, hidup sesuai dengan level masing-masing. Akhirnya kita punya sifat apa? Qanaah, nerimo pandem. Nah itu. Saya berniat untuk masuk pesantren. Ini tak jawab pikir langsung Pak. Pak Parji, iya. Enggak ada lagi toh? Sudah nanti tunggu dulu. Iya. Saya berniat untuk masuk pesantren tapi orang tua lebih mendukung masuk sekolah negeri. Mana yang harus dipilih? Ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatul Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Asalnya ikuti apapun keinginan orang tua selama tidak menzolimi kita, selama itu bukan yang haram. Orang tua pingin anaknya daftar CPNS, ora Pak, aku ora swasta. Saya mau jualan soto. Misalnya. Nggak mau dia jadi itu. Nah orang tua bilang, enggak, kamu harus CPNS, daftar kamu. Mana yang diikuti coba? Orang tua. Ridho Rabbi fi ridhol walidi. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Selama tidak menyengsarakan dirinya, selama itu bukan maksiat. Kurang ngopi ini. Ya, jadi saran saya seperti itu. Batalnya sholat karena wanita lewat di depan orang sholat, apakah berlaku bagi sesama wanita?
berlaku nantinya. Wallahu a'lam. Nanti saya jelaskan lagi berikutnya biiznillah. Hukum bacaan basmalah pada saat fardu, kenapa ada imam yang mengeraskan suaranya baca bismillah keras dan ada yang mengecilkan? Karena masalah mengikuti dalil. Ada sahabat yang mengatakan, aku pernah sholat di belakang Rasul SAW, aku pernah sholat di belakang Abu Bakar, aku pernah sholat di belakang Umar bin Khattab. Mereka semuanya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti bismillahnya tidak dijaharkan, berarti sir itu. Sedangkan ulama yang mengatakan dijaharkan karena bismillah itu bagian saking Al-Fatihah. Mau nanya, apa boleh seorang istri menceritakan aib suami pada laki-laki lain lewat WA dengan laki-laki lain? Nggak boleh. Ini laki-laki apa ya jenenge iki? Kan dulu ada pelakor, perebut laki orang, peminor ya, pebinor ya, perebut bini orang. Nah, iya betul itu istilahnya lagi ini. Ini laki-laki pahlawan macam apa ini? Ini perusak rumah tangga. Coba nanti lihat ya, dia terima curhatan tadi kan, dia cerita aibnya ini kan kepada laki-laki lain kan. Coba laki-laki yang sok pahlawan ini, iya suamimu kayak gitu ya, sudah kamu pisah aja, terus dengan saya aja. Laki-laki apa kayak begini? Nggak boleh istri itu curhat pada laki-laki lain yang sok jadi pahlawan. Biasa ada sesuatu begini kesinggung ya dia kayaknya. Dan apa boleh seorang istri video call sama laki-laki lain walaupun orang jauh? Ya Allah, musibah luar biasa ini zaman ini nih ya Allah. Zaman milenial pakai video call terus telepon dengan laki-laki lain, dosa, perantara menuju zina. Boten nih Pak. Hati istri kayak apa ini kayak gini nih? Solusinya gimana ini suaminya ini? Hah? Suaminya gimana solusinya untuk istrinya ini? Cari istri lain? Iya Pak. Apa? Oh nasihati dulu. Wah pahlawan ini. Penunjuk jalan itu. Betul itu, nasihati dulu. Masya Allah. Tak kira jenengan mau bilang iya betul itu. Ternyata enggak dia. Dan apa boleh seorang yang sudah punya suami selingkuh lewat WA? Ayo orang tok kabeh gitu tanya dia. Gimana tanya kayak begini sama saya? Mana saya bolehin coba? Saya seorang wanita, apakah salah jika saya tetap melaksanakan sholat jamaah di masjid dengan niat memperoleh pahala keutamaan sholat berjamaah? Boten salah. Namun kalau ibu sholat di rumah pahalanya lebih besar. Ke masjid boleh saja. Apalagi ditemani suami gitu, biar nggak diganggu sama laki orang. Nah, tuh. Apakah sholat tahiyatul masjid termasuk sholat rawatib qobliyah? Boleh sholat rawatib qobliyah digabung niatnya dengan sholat tahiyatul masjid. Apakah lafaz as-sholatu khairum minan naum dalam azan subuh? Ada yang tidak melafazkan, baiknya dilafazkan. Saran saya kalau sesuatu yang memang kurang pas itu malah buat jamaah itu nilai kita yang aneh-aneh padahal masih bisa ditolerir untuk itu, mending ngalah saja. As-sholatu khairum minan naum dikeraskan mawon. Gak usah buat aneh-aneh gitu. Ini aja bismillah tadi aja nggak dikeraskan saja orang sudah nuduh macam-macam. Iki sholat apa meneh iki orang bismillah. Iya toh? Ini azan gak pakai as-sholatu khairum minan naum itu tujuannya apa lagi coba? Wah, iki paling wis ngaji ning warak iki ora ono as-sholatu khairum minan naum. Coba lihat. Maka mbok di apa timbang-timbang itu loh. Saya lakukan ini maslahat enggak? Manfaat enggak?
Padahal kan masih bisa ditolerir kan? Ya sudah. Oh, saya lakukan sholatu khairum minan naum, saya baca keras aja kalau gitu. Ya wes, aman. Enggak terlalu urgent banget kok itu. Saya lebih memilih pendapat yang mengatakan sholatu khairum minan naum dikeraskan ketika adzan subuh. Wong di Masjid Nabawi, Masjidil Haram saja dijaharkan. Untuk as-sholatu khairum minan naum dikeraskan itu azan subuh, bukan azan untuk sholat tahajudnya, namun azan subuhnya. Aduh, ini masalah. Wes urus jawab. Yes. Aku netral wae. Apakah penghasilan seorang YouTuber itu halal atau haram? Tergantung yang sering buat video di YouTube itu buat sesuatu video itu benar atau tidak. Kadang ada yang buat video di YouTube ini gambarnya itu, gambar thumbnailnya yang depannya itu dia tulis ini kejadian tsunami terjadi di Banten. Wah, ini langsung nampak ya korban-korbannya atau artis siapa itu yang meninggal. Ini foto aslinya. Ternyata pas dibuka, orang foto nih. Dibuka nggak ada. Berarti dia bohongin orang. Bohong nggak itu? Bohong. Contoh lagi, itu biasanya di YouTube ada video-video prank. Iya kan? Apa? Kerjain orang. Kerjain orang gimana? Ada yang dikerjain. Misalnya dia pura-pura telepon, ada perempuan sebelah, terus dia bilang sama pacarnya, yang sudah dapat uang belum 300 juta. Nih, 300 juta padahal cuma ini aja supaya orang yang di sebelah itu nganggap dia itu orang sugih, orang kaya. Oh, belum habis uangnya, habiskan aja nanti saya kirim lagi. Sombongnya bukan main. Terus dia langsung ngomong sama orang ini. Saya lihat videonya itu. Dia langsung ngomong sama orang ini, "Mbak, mau nggak uang 300 juta?" Sombong sekali. Orang ini sombong tenan. Ternyata ujung-ujungnya dia beritahu, "Maaf Mbak, itu ada kamera di sana itu. Ya, boleh nggak videonya saya masukin YouTube? Kamu sedang saya prank." Nggak boleh. Kerjain orang. Orang asalnya ada yang kaget, ada yang nangis, ada yang ditipu, ada yang dikerjain. Nabi SAW saja katakan, ada yang punya tongkat, kamu sembunyikan, pura-pura sembunyikan gitu. Terus dia cari-cari tongkatnya tadi. Terus ketika sudah bingung baru dikembalikan, ini tongkatmu. Nabi SAW katakan, ini saja nggak boleh. Sama seperti waktu kecil itu sering sembunyikan sendal di masjid. Betul nggak Bapak? Gue saya biasanya nyembunyikan tuh. Kerjain orang kan? Terus pas sudah bingung baru, ini sendalmu kene loh. Kerjain orang dosa itu. Sekarang masih. Sepuh meneh. Ya Allah, kurang gawean tenan gue loh. Orang itu nggak boleh kayak gitu kerjain orang. Kalau ada yang mengatur lalu lintas di depan gereja, apakah hal itu bisa dihukumi murtad Ustaz? Tidak. Yang ngatur cuma petugas keamanan yang memang berat mengatur. Nggak usahlah yang jadi orang biasa, bukan pengatur keamanan. Nggak usahlah sok-sok jadi sok toleransi, itu nggak perlu. Setelah selesai khutbah Jumat, khotib mengucapkan salam atau tidak, dan apa yang seharusnya dibaca oleh khotib? Aku pas terakhir, walhamdulillahirabbil alamin, aqimus sholat, gitu aja, tidak salam lagi. Apabila yang sholat perempuan dan ada perempuan yang lewat depannya, tadi sudah dijawab. Ini saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Pakaian olahraga ikhwan di sekolah itu ketat. Siapakah yang dosa? Kalau yang lebih rawan akhwat, kalau ikhwan yang penting nutup aurat. Kalau ketat ya cari agak longgar dikit lah. Ustaz mau tanya, bila keluarga atau saudara sedang sakit, bolehkah kita minta tolong dibawa ke dukun? Tidak boleh diantar dan sarankan ke orang yang benar. Terus kalau saya merusak hubungan orang yang pacaran, apakah saya dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Apakah darah orang yang sudah lewat depan orang yang sedang sholat dengan paksa itu boleh dibunuh? Enggak boleh. Ini ada orang yang lewat sholat. Iya, memang ada hadisnya itu, suruh perangi, bukan perangi, suruh halangi, ya ulangi lagi gitu, bukan disuruh bunuh atau perangi, bukan, salah terjemahan.
Istrinya selingkuh, maaf, sampai hamil. Suami kerja di luar kota. Nah, inilah resikonya kalau terlalu jauh hubungannya. Setelah mengetahui istri selingkuh, suami pulang, bahkan dituntut dari pihak keluarga suami untuk ajukan cerai. Dan sekarang sudah menjalani sidang kedua. Tapi suami tidak pernah ucapkan langsung. Iya, nanti dia di pengadilan dia ucapkan. Kalau ucapkan langsung nggak pengaruh, nggak punya kekuatan hukum. Terus karena suami memaafkan dan suami mengetahui selingkuhan istrinya, karena selingkuhan istrinya SMS kepada suami bahwa istrinya sudah dihamili, bahkan harta dan uang sudah dikuras sama laki-laki itu. Menurut keluarganya, istrinya dipelet. Aduh. Istri masih wajib melayani suami atau tidak? Berarti kalau belum ada keputusan pengadilan, berarti itu masih tetap istri. Namun gitulah, para suami jangan terlalu tinggalkan istri terlalu lama, kasihan. Saya pernah dapat laki-laki itu lapor ke saya di sini, pernah datang ke DS. Dia sama kasusnya kayak gitu. Ini laki-laki ini istrinya di Sumatera, terus ada perempuan karena satu kantor, suaminya juga di luar kota, selingkuh coba. Selingkuh itu. Dia bilang, Ustadz gimana ini? Istri saya sudah tahu, istrinya di Sumatera sudah tahu. Dia selingkuh dengan perempuan di Jogja. Ustadz, saya berat nggak dapat hukum rajam? Saya nggak mau ngurus kamu hukuman rajam. Kamu minta maaf sana sama suaminya yang tadi kamu selingkuhi. Kalau dia mau jotos kamu, pukul kamu, ya urusanmu, bukan saya nggak ngurus. Karena nggak tahu nanti suaminya itu emosi kan? Resikomu. Siapa suruh kamu lakukan kayak gitu? Makanya intinya itu dari jaga pergaulan, orang bebas-bebas, apalagi di kantor ketemu lanang wedok coba. Kadang cuma guyon, diusilin coba. Nggak boleh, itu langkah-langkah awal, itu setan goda seperti itu. Apabila kita jadi makmum masbuk, posisi imam sudah tahiyatul akhir, posisi duduk kita apakah mengikuti posisi duduk imam ataukah kita duduk tahiyat awal? Duduk seperti tahiyat awal, yaitu iftiros, kaki nggak keluar. Menjadi tukang parkir saat tahun baru, apakah termasuk merayakan tahun baru? Dukung dalam maksiat, wes. Apabila ada di majelis ilmu yang berada di dalam masjid akan tapi terlambat, perlukah sholat dulu? Perlu sholat tahiyatul masjid terakhir. Minta doa dan pencerahan orang tua saya, dimintai tetangga untuk ikut numpang tinggal di rumah karena ada saudara iparnya tidak apa ini terus tidak ketemu 11 tahun sampai meninggal dan punya wasiat bahwa tinggalan tanah diserahkan ke ibu saya tapi tidak dengan tulisan-tulisan. Saat ini sertifikat dari kelurahan diserahkan ke ahli waris yang terus. Aduh, ini pertanyaannya membingungkan ini. Nanti ketemu saya langsung, saya jelaskan langsung saja. Ini masalah sengketa. Baik, itu saja. Malam Sabtu tetap ada. Di Sabtu sore di Masjid Besar Al-Huda Pelayan tetap ada, Ji. Terus nanti kita ketemu lagi saat Rabu malam Kamis pekan depan libur. Kita ketemu lagi setelah itu insya Allah. Baik, demikian mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur, diberikan istiqomah, dan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang peserta daurah Bikers nanti kumpul dulu untuk penutupan di lapangan ini. Baik, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.